Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma al-mu'ashifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi man syaa'a bil ma'ashil hikamiyah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalati al-'ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala bentuk godaan dan rayuan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lambung mereka jarang menempel di tempat pembaringan. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Kenapa lambung mereka jarang menempel di tempat pembaringan? Karena mereka yad'una rabbahum maiqawi Tuhan dengan penuh harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa-apa yang kami berikan kepadanya, rezeki yang kami beri, mereka infakkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran-jajaran yang hadir pada subuh hari ini, seterusnya yang kita muliakan setinggi-tingginya imam-imam besar Masjid Al-Hijrah, kemudian para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, antuang-antuang, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hijrah yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Kenapa? Karena memang daftar namanya tidak ada di hadapan saya. Ya Bu, boleh ibu-ibu kawannya hadir. Anak tuh. Tapi insya Allah Allah sudah catat kita sebagai calon penghuni surganya. Amin. Amin. Cuman persoalannya siapa yang mau dulu. Untuk masuk surga Allah kan nanti baru Bu. Persoalannya siapa yang mau dulu. Nah, Pak Sirul. Bukan itu saja. Bapak Ibu yang terhormat, tentunya tiada kata dan ungkapan yang patut kita sampaikan pada subuh hari ini, yaitu kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah di atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah berikan hingga detik ini. Bapak Ibu jangan pernah menukar nikmat Allah dengan kekufuran kepadanya. Kenapa? Karena di balik kekufuran itu ada siksa dan azab Allah yang sangat pedih. Oleh karena itu kami mengajak kepada kita semua, lebih-lebih kepada diri kami yang menyampaikan, jangan pernah
menukar nikmat ini dengan kekufuran, istiqomahlah di dalam mensyukuri nikmat Allah sehingga kita betul-betul menjadi abdan syakura. Apa itu abdan syakura? Hamba-hamba yang selalu bersyukur. Kemudian selamat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah yang telah berhasil mengangkat derajat umat manusia dari lembah kekafiran, kemunafikan, kezaliman, kemaksiatan, kebodohan. Rasulullah angkat Pak, Rasulullah perjuangkan Bu sampai Rasul mandi darah baga limang paluan. Demi apa? Demi syiarnya agama Islam. Ini apa lagi? Demi syiarnya kalimat la ilaha illallah. Kita berharap di akhir hayat kita, di akhir kalimat kita nanti mampu mengucapkan kalimat tersebut. Betul Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak-bapak Indonesia sehat. Pak sehat. Ibu sehat Ibu. Ibu yang dibagi enggak atau enggak? Mami enggak sesuatu ibu yang sedang PW basanda dari yang basanda katula sehat ibu. Nama mana yang ibu empat sandra mana. Bapak Ibu, dalam menambah wawasan keislaman kita pada subuh hari ini, karena memang wawasan keislaman ini perlu ditambah. Kenapa Bapak Ibu? Kita Islam, kita beragama Islam tidak cukup warisan dari ayah dan ibu kita saja. Ayah kita Islam, ibu kita Islam, lalu kita lahir dalam keadaan Islam. Tidak cukup sampai situ. Setuju Ibu? Tidak setuju Pak? Tidak cukup kita Islam hanya warisan saja tanpa menambah dan mengalih ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Untuk apa? Untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak maksimal Bapak, percaya nggak maksimal Pak. Kenapa? Contoh, ada orang yang sudah sholat tapi masih membuka auratnya. Kira-kira maksimal lah kedekatannya kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah agar terhapus dosa-dosa kita, agar mendapatkan rahmat Allah. Kita sholat subuh ini kan dalam rangka mendapatkan rahmat Allah. Tetapi setelah sholat subuh kita kembali bermaksiat. Kira-kira sempurna apa kedekatan kita kepada Allah? Tidak. Apalagi perkara menampakkan aurat, ini luar biasa. Yang paling banyak menampakkan aurat ini laki-laki itu berusia Pak. Salah sama banyak. Kenapa sama banyak Pak? Karena ketika perempuan menampakkan aurat ada tertariknya laki-laki, betul? Kalau laki-laki menampakkan aurat ada nggak ibu tertarik? Enggak, sehingga ini biasa-biasa saja bentuknya Pak. Dianggap biasa-biasa saja. Jadi banyak celana di atas lutut Pak. Maraton, olahraga, seakan-akan itu tidak berdosa, padahal itu mengundang bukannya Allah. Naik yang tionda Pak, serawalnya sampai ulutui Pak. Bayi membeli galon. Kalau naik kate motor tu naik celana kate Pak. Apa lewat mengalami galon? Nampak lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita awasi anak-anak kita, baik yang laki, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Jadi apa yang maraton yang olahraga banyak. Itu makanya saya mengatakan sama banyaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu pentingnya kita menambah wawasan keislaman untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu
di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15, 16, 17, 18 dengan harapan semoga kita semua dapat mengamalkannya bersama-sama dan tentunya bersama keluarga-keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya Bapak Ibu kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu nanti dia akan tinggal jannatin wa 'uyun. Dia akan tinggal di jannah dan uyun. Apa itu jannah? Jannah itu asal katanya adalah jannatun, yang memiliki derivat kata jannah yang artinya samar-samar atau tidak tampak jelas kabur. Kenapa samar-samar? Kenapa tidak tampak jelas? Karena di taman itu, di tempat itu ada pohon-pohonan yang rimbun daunnya, rindang daunnya sampai-sampai menutupi tempat tumbuhnya itu. Baralah subur tanahnya tidak bu, daunnya pak menjulai-julai ke tanah sampai menutupi tempat tumbuhnya. Atau kita mencari di Indonesia tumbuhan itu bertamangan sampai rumah ibu itu sampai malio-lio ke tanah ada pak. Di Imam Bonjol kan banyak tumbuh-tumbuhan tuh ya. Ya pak, sejuk kalau kita lewat di situ di Malaysia bela 1.000 tuh dua pak dalam itu. Oh lalu serta nasinya pak ya, dek sajuai dek rimbun daunnya. Tapi ada ndak malio-lio ke tanah tuh nih? Padahal Indonesia terkenal dengan negara tanahnya yang subur betul, tapi tidak ada orang mencari. Nanti orang-orang yang bertakwa tinggal di tempat yang subur tanahnya, saking subur tanahnya itu sampai-sampai ada tumbuh-tumbuhan rimbun daunnya menutupi tempat tumbuhnya itu. Makanya sama-sama tadi pak. Yang kedua, wa uyun. Apa itu uyun? Uyun itu mata air. Ada 4 nanti mata air yang ada di dalam surga yang dijelaskan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi atin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin ladhatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Perumpamaan kata Allah surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha anharu min ma'in ghairi atin, akan disediakan sungai yang rasanya tawar air nunggu, mulai dari hulu sampai ke hilirnya tidak akan berubah warna dan kebersihan serta rasanya. Bersih bu, berbeda dengan air yang ada di dunia, dengan mata air yang ada di dunia. Dari hulunya lagi rahasia, jannah sajwa, tapi kalau lah tiba di hilirnya indah dijamin kebersihannya. Setuju? Ada yang mandi yang bawa pak, ada yang mencuci gigi yang ge, ada yang masuk gigi ge, ada yang cangkuang lagi. Tak dijamin di surga terjamin kebersihannya. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, susu, air susu pak, dari hulu sampai ke hilir tidak akan berubah
warnanya dan rasanya. Boleh ibu bikin susu enrasol alah bu, ada bu susu menambah kalsium lah cukup ibu pagi bagian kandungan bobo tidak. Nanti di surga Pak ada sungai Pak, enrasol itulah kira. Kemudian yang ketiga, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, sungai yang isinya khamar. Hai, yang minum-minum khamar di atas dunia, berhentilah. Nanti di akhirat ada khamar disediakan Allah. Kok tanya enggak mana minum khamar di dunia kok? Kenapa? Minum khamar di dunia itu memabukkan, merusak otak manusia. Otak manusia tertutup deyong, sehingga dia tidak bisa membedakan mana tempat tidur, mana bandar. Betul lah bu. Orang kalau sudah mampu tak bisa membedakan mana bandar, mana salah. Ya apa? Tetapi di akhirat khamar itu lezat. Di dunia tak lezat ke khamar. Angin dan boleh kecil orang anak jemur tak boleh tahu buah mula kena minum ini angin berlewat di situ kok. Tapi apalah minum juga. Di akhirat lezat kecil lama lisyaimin indah kulo memabukkan. Ada rugi waktu itu. Enak tentu ibu lah. Kalau kaji ini lagi mau bayar kalau. Kemudian berapa? Yang keempat wa anharun min asalin musaffa, sungai yang isinya madu yang tidak ada lilin, bekas lilinnya parasit. Para pandai-pandai orang banyak yang madu di dunia dimasukkan ke foto, cobalah cari Pak, pasti ada sisu lilin. Ya Pak. Jadi madu yang ada di dunia tinggal kita minum saja, tak perlu kita sayang-sayang. Kaman huwa khalidun finnar. Apakah sama dengan fasilitas yang ada di dalam neraka? Jadi fasilitas yang ada di dalam surga, taman indah, rimbun tanah semuanya, daun-daunnya rimbun, surga, taman tanahnya subur dan dilengkapi makhluknya. Apakah sama? Tidak. Karena huwa khalidun finnar wa suquma hamimun faqatta'anha. Di dalam neraka itu mereka meminum air yang sangat panas, air yang sangat panas Pak. Nah, dari disebut sehingga mereka meminumnya terpotong-potong khusus di angin. Beberapa yang terhormat. Dan ketiga, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima persembahan dari Tuhan mereka untuk mereka. Apa persembahan Tuhan? Tempat yang indah, tempat yang sejuk, tempat yang subur, tempat yang penuh dengan pepohonan, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan buah-buahan, dilengkapi dengan 4 mata air. Itu semua adalah akhiri nama atahum rabbuhum. Itu semua adalah atahum rabbuhum, persembahan dari Tuhan mereka untuk mereka. Kepada ibu yang terhormat, sekarang Bu, siapa yang pantas masuk ke dalamnya? Ini persoalan. Ibu, siapa yang pantas masuk ke dalam surga yang kita ceritakan ini?
Pantaskah kita Pak? Pantaskah kita Bu? Maka kita pantaskan diri kita. Optimis kita yang pantas masuk ke dalamnya. Ustaz, kalau kita yakin, kalau kita pantaskan diri kita masuk ke dalamnya, apa amalannya Ustaz? Nah itu Pak. Nah, amalan yang 3 yang bisa disampaikan Allah di dalam ayat ini. Moga kita sanggup melaksanakannya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka yang tinggal di dalam surga tadi, di tempat yang indah tadi, sebelum mereka sampai ke dalam surga, semasa dia hidup di atas dunia, dia dikenal sebagai muhsinin. Dia dikenal sebagai orang-orang yang baik. Dikenal sebagai orang yang baik. Pak, dikenal. Ibu, dikenal sebagai orang yang baik. Kalau dikenal ini mana yang lebih baik kualitasnya daripada mengenalkan diri sebagai orang yang baik? Dikenal Pak, nggak ada hadir waktu tanya-tanya dia Pak. Meninggal dunia Pak, wafat deh Pak nacuk kamu saji itu. Ibu nenek lu lama meninggal. Dikenal Bu, muhsinin orangnya, ihsan perbuatannya. Muhsin orangnya, ihsan perbuatan. Dikenal dia sebagai orang yang baik. Apa perbuatan mereka? Ihsan. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Mereka berbuat baiklah engkau seakan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Dia merasa bahwa dia diawasi oleh Allah, maka dia ikhlas, dia tulus dalam berbuat baik tanpa pilih kasih, tanpa pilih sayang, dan ikhlas karenanya. Jadi Ibu, kalau ibu makan masakan, buat sayur banyak kuahnya agen kat datang ada api dan kuah sedikit. Dikenal gini Bapak Ibu, kita mengenal namanya 3-in-1. Ada namanya iman, kemudian ada namanya Islam, ada namanya ihsan. Yang tadi apa Pak? Ihsan kan? Nah coba kita lihat Pak. Ada namanya iman. Iman itu keyakinan. Keyakinan kita terhadap Allah dan Nabi Allah. Iman kepada rukun iman Pak. Percaya kita. Kemudian ada namanya Islam. Islam ini syariat Pak. Kemudian dia naik ke level berikutnya. Dia naik ke tingkatan yang ketiga, S3-nya Pak. Setelah dia iman, setelah dia Islam, yakin dia beriman, dia mempunyai keyakinan yang kuat, dibuktikan dengan Islamnya, kemudian dikembangkan dengan ihsan, berbuat baik dia. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang tinggal di dalam surga yang kita ceritakan tadi Bu, imannya mantap. Tidak ada meminta selain daripada Allah. Tidak ada percaya kepada peramal, ya Pak, kepada dukun. Ibu, kita sholat, kita yakin iman pada Allah.
tapi masih mengunjungi dukun, dan kita membenarkan itu, itu karena ya syirik. Percaya dengan benda-benda itu memberikan, kalau pakai itu kok memberikan manfaat, itu ya. Kau saja aku pakai itu karena bukan buang. Enggak, aku sakit sampai ini dulu. Apa cahaya awak mendengar? Itu karena ibadah. Kemudian imannya mantap, kemudian dia Islam, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Karena orang kalau beriman tapi kagak sholat kan tidak juga kan? Tidak loh. Dia iman katanya tapi tidak sholat kan tidak juga kan? Sekarang dia naik level berikutnya, apa itu? Ihsan. Dia buktikan Islamnya untuk berbuat baik. Jadi wajar saja Bapak dan Ibu Allah berbuat baik padanya di dalam surga. Karena kenapa? Karena dia sudah berbaik semasa dia hidup di atas dunia. Sebelum dia tinggal di dalam surga itu, dia berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik antar sesama, berbuat baik antar makhluk hidup. Bolehkah buat? Pantas saja Pak Allah muliakan dia di dalam surga. Kenapa? Karena sebelum dia tinggal di dalam surga, semasa dia hidup di atas dunia, dia suka memuliakan orang lain. Ibu, Pak, orang yang terhormat itu Bapak Ibu bukan orang yang dihormati. Orang yang terhormat itu Pak bukan orang yang dimuliakan. Jadi pantas saja Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormatinya di dalam surga. Kenapa? Karena semasa dia hidup di atas dunia, dia suka menghormati orang lain. Coba kita sambungkan dengan kalimat saya tadi. Jadi orang yang dihormati itu Bapak Ibu bukan orang yang terhormat, itu bukan orang yang dihormati. Tetapi orang yang terhormat itu adalah orang yang mampu menghormati orang lain. Pantas Allah menghormati di dalam surga. Karena semasa dia hidup di atas dunia, dia suka menghormati orang. Seperti ini malah, jadi orang yang mulia itu bukan orang yang dimuliakan, tetapi orang yang mampu memuliakan orang lain. Pemerintah yang terhormat. Jadi Bapak Ibu, mari kita aplikasikan ini. Kita laksanakan ihsan dalam kehidupan kita. Kalau di jalan raya berkendara, terapkan ihsannya Pak. Baca dulu ihsan dalam kendaraan, pastikan kendaraan kita lengkap surat-suratnya, lengkap fasilitas-fasilitas yang menandakan apa nama, contoh lampu sebu. Ibu membawa motor, pelohe kasuh, lampu sen itu seolah tidak. Kira-kira sudah ihsan atau belum? Ustaz sampai ke situ ihsan, iya Pak. Kalau kita iman, kalau kita lah Islam. Ibu pura-pura sekarang aja tuh Mas. Jadi kalau kita berkendara itu fokus, lengkapi kelengkapan kendaraan kita, Pak. Dan pandai menggunakan. Kadang Pak, kendaraan itu keluar dari pabrik Pak, keluar dari showroom lengkap Pak. Nyagi spionnya kadang-kadang sente nangga aja, ada kan tidak kawan nggak kita Pak. Saya ini kalau lagi lo apa cocoknya berapa Pak? Kilo-kilo damai ya Pak dirinya. Sudah ihsan dia tidak. Bentuk dirinya saja tidak ihsan Pak, apalagi untuk orang lain. Coba kalau pakai spion mengandang-andang saja di pabrik, kok tinggal cari aja spion kan? Ada tes Pak. Damai kan? Kita sudah ihsan kepada diri kita dan ihsan kepada orang lain. Coba yang tadi belok ke suwo, lah busen sama tidak. Kilo-kilo damai nggak orang kita kawan? Enggak. Yang baru modern koyo Ustaz, tagage Ustaz, enggak baru. Tapi kalau baru
bodoh mau ada karyawan lo. Kadang awak bodoh Pak akan campur lagi Pak. Abang salisin jo hak kurang nak tunjuk jalan. Anu Pak, hampir pada tempat tu ni kelele orang. Padahal pun sana sudah bisa tu Pak. Banyak tidak orang kayak itu Bu. Aku yang perlu mengaji. Bila Bu Pak, perlu nak ngaji tu Pak. Nyumpahin ancam awak jangan jalur awak sebelah situ gini kok awak mah anu lewat di jalur awak hampir beradu awak kalah semuanya kena beda ya Allah Muhammad dia imam Pak dia Islam tapi belum ihsan ini tak pantas yang masuk dalam surga ini yang kita sampaikan ini Bapak kalau mendahului Pak berkendaraan Pak betul Pak kau ingin mendahului ihsanlah pastian jalan kaki kau pakai tadi kosong umpamanya jalur awak sebelah tiga ini dapat awak akan ambil jalur sebelah yang hak orang lain ini di luar jalur yang dua ya jalur bebas dia jalur batasan di tangan maka pastikan pengendara yang di jalur kanan ini kosong. Kenapa? Karena ini hak mereka. Kalau kita ambil, sedangkan mereka masih ada, awak pasung kendaraan awak, katakan itu motor, awak pasung kendaraan awak, ini tak kaji tidak tu, ragu tidak tu. Kadang-kadang awak pasung juga hampir minum para dupa, minum kata kian motornya masuk bandar, tak PPD, kilo-kilo awak tak ihsan tak pada orang lain. Belum, menerobos lampu merah, apalagi lampu merah rubek. Biarlah orang itu yang menerobos awak tetap saja kita ihsan. Itu tadi Pak, walaupun polisi tidak ada di situ tetaplah disiplinlah kita bekerja, buktikan ihsannya. Setuju? Kalau ada orang bertanya Pak, Agih tahu jawaban kalau Pak Agih fasilitas ini dengan penuh keramah-tamahan. Hormati dia, muliakan dia. Jangan merasa rugi ketika Allah makin tahu. Orang bertanya bahwa awak merasa rugi melayani jangan Bapak Ibu rugi, awak yang rugi sebenarnya Allah nanti boleh. Sampai yang mana? Dua lagi belum ini Pak. Sampai mana sama? Sampai jam 7 Ustaz. Ibu, ada banyak keluar dalam masing-masing. Jadi kita tahu Bapak, jangan merasa rugi. Contoh, saya pernah bertanya di pasar dan tempo Pak, anak-anak sesak dong lagi. Toilet kan dia itu kan tentu taliman Pak, kalau sisiran di tempat mandi itu Pak. Orang dulu itu, abang tanya Pak, buat tanya apa tukang menjahit? Dia tak tahu sedang menjahit Pak, tak tahu sedang sibuk. Nah, aku kan tanya apa cari dulu, cari kondisi orang mengaku waktu tidak apa. Begitu kita ihsan Pak, cari orang dulu. Nah, tadi aku mau tanya Pak, di mana toilet siko Pak? Mana aku tak tahan lagi Pak, tibo ada. Tadi saya Pak, tuan. Tuan, tadi Pak, wak cari lah tuan mana? Subuh tuan. Kilo-kilo damai tak tu? Jawaban oleh itu Pak damai tak? Enggak damai Pak, enggak dapet awak Pak. Ayam itu maka aku tahu mencari dia bersobuh aku ibu-ibu di mata Meksiko. Lain ada di sebelah itu Pak, tapi tidak nyaman Pak cari itu dari bawah turun Pak dia jalan di situ turun cari daki-daki situ ada Pak. Aku nanti sama Pak. Itu semua ini itu Pak. Ustaz, wajar Ustaz di pasar memang bantu itu Ustaz. Di masjid pun juga susah orang menentukan sesuatu Pak. Ketika kita bertanya, sulit orang berbuat ihsan di dalam masjid. Oke lah, bahasa sulit kita menemukan orang enggak. Dulu Bapak, orang yang ihsan di masjid. Hai kita
tentu saja di masjid Pak sulit Pak. Pernah saya diundang ceramah di sebuah masjid yang ada di Belini Pak. Masjid itu besar. Ini kejadiannya sudah 3 tahunan Pak. Jadi saya diundang, masjidnya besar, kajian maghrib. Karena saya pertama kali di sana, aku tanya dari rumah, ambo pengen jadi imam di masjid itu. Capek ambo datang Bapak Ibu, kabarullah Allah yang ragu ambo lapeh aku ingat. Rasul-rasulan lapeh, ambo capek-capek mencari tampe dua. Allah ambo puta-puta masa itu Pak, indah tasuhu le ambo tampe dua. Kalau di situ kan nampak ada dua, kita Pak. Jadi nampak Rasul. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam masjid mencari tampe batanyo. Di masjid itu ada kamarnya. Ada sini kamarnya. Kayak inilah. Jadi anggap ini mimbarnya. Saya bertanya, ada yang keluar dari kamar itu. Saya menganggap ini adalah orang yang tinggal di masjid. Saya tidak tahu Pak, entah tinggal di masjid itu biar buat aku dari rumah. Batanyo lah anggota ini Pak. Apa kata kau? Ustaz, di mana tampe baru buat si Ustaz? Jawabannya sangat menyakitkan. Ini baik agak sudah anggap ini mimbar tadi Pak. Ini baik agak Pak, tunggu. Tua. Ini setuju. Tua. Aku cari lagu mana tua. Tak masuk yang tua itu jadi tua. Ada baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, tidak Bapak, tidak kurang saya doa. Kamu cari tua lagi, tidak sombong, malah tua-tua. Bapak Ibu yang terhormat, aduh laki-laki Pak. Bapak-bapak masuk pintunya 2, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Jadi masuknya sebelah kiri. Aku masih di dalam mencari tua atau mencari-cari kan. Masuk aku ke dalam. Bapak-bapak masuk masjid. Nyobungnya nyotokok-tokok, nyobungnya kita pancang di tiang Pak. Jadi nyotokok-tokok kurang kan. Tentu lah tadi Pak. Aku minta izin ke Pak tuh Pak, di mana sampai dua siko Pak? Dengan harapan kamu mendapatkan dua lain. Jawabannya makin mengkhawatirkan. Tidak tua jawabannya itu. Nyoman cari kagaringan kagak tadi, agak cebo. Ini tidak tahu sampai dulu ini. Nggak tahu sampai kira-kira sudah ihsan atau belum Ibu? Sulit tak berbuat ihsan? Sulit Pak. Kalau nggak mengaji menteriku Pak. Jadi buktikanlah iman kita, buktikanlah ihsan kita itu untuk berbuat baik. Jadi udah elok-elok selawat di dunia. Kalau yang tak iman awak, kalau yang tak sembahyang awak, tak solat awak, tak puasa. Jadi udah elok selawat. Apapun modelnya di udah elok. Ustaz, tak cari itu tadi lagi macam posok tapi kau dua Ustaz. Aduh masuk ibu solat kan. Sebelum beliau masuk, ambo kaca sampai kedua, ambo bertanya Pak tadi lazan. Dan sampai kecil mau tadi Bu, di mana sampai bau dua siko Bu? Jawaban Ibu tadi apa nak yang ceramah itu? Iya Ustaz. Kalau Ibu sekarang Ustaz lurui kan itu juga tua tadi sudah Bu. Iya tua lurui. Pak lurui beko belok salah tidak atau paut di situ. Belok Pak salah tidak. Di samping paut itu beko ada kelok salah masuk. Ada di situ tu beko ada sampai dua Ustaz. Salahnya tu kelok Pak mau sebut yang tua. Enggak lo menyangkut mau sampai dua di samping paut tu Pak.
Mak sampai umur kok ada kaki masjid betul. Baru masuk dan tua dulu. Sampai umur tu. Akhirnya Bapak dan Ibu saya ditetapkan sebagai penceramah tetap di situ, wirid ambo di situ. Akhirnya dia bangunlah sampai umur itu pas di samping masjid. Tidak pernah ambo tanya. Ambo pun acok kasih buka apa itu. Yang menunjukkan tua di patulah malu-malu. Selain akhirnya dia satu balik dengan kita, satu grup kami dengan Pak Suardi masih anak IMP Yayasan Mubalik Profesional Sumatera Barat. Dia bergabung kepada malu apa? Basobo wa iurang awak tujuan tu tapi memakai tujuan tak baik-baik, malu kita tak apa? Maka berbuat elok selawat hidup di dunia bu. Banyak senyum, jangan mudah mampu, ibarat. Kadang di masjid pun malam Pak tawa jemaah tetap di situ. Yang izin pengurus itu kalah, boleh itu kan? Kami siapa usah tidak ya. Sudah baca yang itu. Yang penting kita meraih surga Allah dengan amal ini. Ibu, setuju? Sampai belum ini Pak. Sampai suruh Pak. Tanggung-tanggung tadi wak dapat tu sekali. Ambo khawatir ambo bosan. Enak bosan bu. Iko Pak Bisi itu kemudian dia bilang Ustaz tu lampu aja namanya. Kebetulan ini mungkin nanti. Aisyah Ustaz itu. Assalamualaikum. Tak damai ibu, iko tak damai apa? Iko nak ceramah apa tu Aisyah bu. Itulah gambaran ihsan itu Bapak Ibu. Kita yang sudah sholat ini, mari kita perbaiki diri kita. Berbuat ilmu melawati, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap dan kepada keluarga dan kepada orang lain. Kadang kepada orang lain awak elu kawan kami seorang tak kasar. Pak, oh Pak, jurang lain Pak, bini lain orang awak ecek lembut. Ada bini awak ecek kasar. Iya bu? Betul bu? Iya bu? Lihat tu suami ibu dalam. Itu masalah. Enggak boleh yang sesuai di Pak. Enggak boleh dibuang bau Pak. Ibu, biasanya yang ada penanya itu kan bukan bau kok kopi, kok teh, dan lain-lain. Jadi yang buat kita tahu ibu, apa sesuai dia ada bu, supaya tibu dan bau. Saya tahu ibu dan bau. Teh tahu. Ihsan. Saya kira penjelasan ihsan sudah cukup di situ. Bapak supir, ibu sudah cukup mengerti. Ibu juga gitu, mengecek lelaki orang mendayu-dayu. Ya, ada lelaki kasar-kasar mengecek. Itu tidak ihsan. Jadi pertama kali ihsan itu terhadap diri kita sendiri, terapkan untuk dirinya, dan terapkan kepada keluarga dan juga kepada orang lain. Setuju Bapak Ibu? Kita amalkan. Nah kita tadi pantas-pantaskan diri masuk ke dalam surga ini. Yang kedua kita harus saja melalui utara, walaupun Bapak Ibu mengecek lain, tapi sudah tahu bahasa Sumatera. Yang kedua, innahum kanu qabla dzalika muhsin, kanu qalilan minan laili ma yahjaun, sedikit tidur di malam hari. Jadi orang yang masuk dalam surga itu Pak, semasa dia hidup di atas dunia, dia sakit lalu di malam hari.
Dalam surat Sajadah yang aku sampaikan tadi, tatajafa junubuhum 'anil madhi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lampunya kering. Kering ini maksudnya tidak kue lampu untuk berbaring. Yang paling enak itu berbaring atau takut. Apalagi hari sudah pulang masa itu berbaring enak atau takut. Enak, paling enak itu berbaring. Ngale-ngale. Tapi lampunya kering. Jarang menempel di pembaringan, sedikit tidur di malam hari. Nah, berapa sedikitnya Ustaz? Nah, tidur ini ada 3 kelas. Ada tidur yang lebih dari setengah malam, ada tidurnya yang pas setengah malam, ada tidurnya yang lebih dari setengah malam. Kita tidurnya yang mana Bu? Kurang dari setengah malam, atau pas setengah malam, atau lebih dari setengah malam. Tidur apa? Semalam itu karena Ustaz. Itu kita hitung dulu. Semalam itu mulai dari ba'da Isya. Kalau kita hitung-hitung, kalau Isya selesai jam 8 atau jam setengah 8-an, subuh kan jam setengah 8-an Pak. Setengah 5-an loh. Jadi taruhlah, kalau jam 8 Bapak Ibu, subuh Isya itu selesai jam 8 supaya mudah hitungnya. Malam itu mulai ba'da Isya sampai subuh, sampai masuk ajar. Itu malam tuh. Berapa jam? 8, 9, 10, 11, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Anggap azannya jam 5. Karena tadi Isyanya selesainya jam 8. Nah, 9 jam. Satu malam 9 jam. Setengah malam 4,5 jam. Kurang dari setengah malam, kurang dari 4,5 jam tidurnya. Lebih dari setengah malam, lebih tidurnya sampai setengah jam, mungkin sampai 7 jam dan 8 jam malam hari. Jadi orang yang tinggal di dalam surga itu sedikit tidurnya di malam hari. Berapa sedikitnya? Kurang dari setengah malam, kurang dari setengah jam. Ibu, kan yang paling sedikit kan itu Pak. Setengah, ada lagi di bawah setengah, kurang dari setengah malam. Kan itu yang paling sedikit. Makanya yang sedikit tidur itu adalah kurang dari setengah malam. Ustaz, tidur saya kurang dari setengah malam Ustaz. Saya sedikit tidur di malam hari Ustaz. Ngapain? Ada 2 malamnya. Bukan hanya kurang tidurnya dari setengah malam, hanya kurang saja, tapi amalannya apa? Ibarat tadi kalau Bapak nonton bola, Ibu nonton TV, Bapak Ibu mungkin balik, atau Pak Ibu ngaji sih ke belakang atau lalu dia. Nah, Bapak dan Ibu, ngapain kurang dari setengah malam itu tidurnya? Ya dauna rabbahum, bau Tuhan. Nyumai ibu memanggil Tuhan di tengah malam. Nyo berzikir di tengah malam. Akimi sholat al-zik. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi di antara amalan mereka sedikit di tengah tidur di tengah malam itu adalah yang mengingat Allah, berzikir, mendirikan sholat. Ia doa rabbahum, dia memanggil Tuhannya itu, membaca bacaan sholat penuh dengan harap-harap. Bismillahirrahmanirrahim. Yunyurah suara Al-Fatihah yang dibaca itu Pak. Ibu, kita sholat harus kita rasakan bacaan yang kita baca. Nikmatilah. Maka kami menyarankan di mana saja imam-imam masjid, cobalah tumanina sembahyangku. Berikan kesempatan kepada jemaah untuk menikmati bacaan yang dia baca. Setuju? Kadang berbagai jemaah tidak menikmati jemaah. Nah, dia mau tahu khawfa wa tamah, dia memanggil Tuhan. Jadi pantas saja Pak, dia masuk ke dalam surga. Pantas saja dia lelah tidurnya di dalam surga. Kenapa? Karena semasa dia hidup di atas dunia, menginvestasikan nyenyak hidup di dunia untuk menikmati nanti di akhirat. Pantas saja dia lelah tidur di dalam surga, karena semasa dia hidup di atas dunia tidak lelah tidur coba cinta di malam hari, tidak pulas. Maka Allah memberikan fasilitas kepadanya.
di dalam surga. Terakhir, kita cepat-cepat saja. Yang terakhir, wabil asharihum yastaghfirun. Tadi di waktu malam, dalam kehidupan sehari-hari dia berbuat ihsan, di waktu malam dia terbangun, dia memanggil-manggil Tuhannya, beribadah dia, dan menjalankan sebuah waktu sahar. Nah, waktu sahar itu. Waktu sahar itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar dia manfaatkan, dia laksanakan untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Waktu sahar itu ibu bapak, ini mungkin di antara bapak-bapak ini ada yang mendengar kalimat ini. Waktu sahar itu menurut kata ulama 20 sampai 30 menit menjelang azan. Itu paling istimewa untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi manfaatkan waktu itu. Kalau kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu kan imsak kiam, bukan ada Bapak. 10 menit menjelang azan kan mungkin sering ada pengurus masjid itu di masjid-masjid. Jadi apa? Waktu imsak telah masuk. Kalau kami di kampung di posisi waktu disampaikan bahwa waktu imsak telah masuk, disampaikan dulu. Padahal masih bisa kita makan dia tuh. Masih bisa kita minum. Karena belum masuk waktu menahan ya kan? Waktu menahan kan masuk aja. Kenapa? Itu dibiasakan kita di Indonesia ini supaya majan itu tinggal meja makan, tinggal rokok. Ayo berhenti lagi, payah ke masjid istighfar, fokus sholat beribadah. Maka manfaatkan bapak ibu kalau di bulan Ramadan, makan sahurnya jam berapa? Ada yang setengah 4, lalu masuk usaha. Ada yang jam 4, belum masuk waktu sahur. Pokoknya cari jadwal subuh jam berapa, kurangan setengah jam itu masuk waktu sahur. Maka ubayina subuhi bisqolil. Waktu sahur itu sedikit waktu menjelang subuh. Jadi Nabi kalau makan sahur Pak ubayina subuhi biqolil, sedikit waktu menjelang subuh. Ustaz, bukankah itu waktu yang sangat mendesak Ustaz? Nah, kalau untuk tahapan belajar, mungkin makan nasinya di luar waktu sahur supaya dapat sunnahnya. Di waktu sahur kau makan buah sewa lain, kau makan apel, makan pisang, makan pepaya, dapat itu manfaat. Minum madu ibu ya. Nah, itu dapat ibu sunnah makan sahur di waktu sahur. Nah, sudah itu beraja sulai makan nasi lain pas 30 menit tadi langsung makan nasi 5 menit. Baru tinggalkan dan bantu ibu kita untuk menyelesaikan meja makan yang sehat, boleh sama-sama memanfaatkan waktu sahur. Dan jangan lupa kalau kita sudah selesai makan, istighfarlah kita di waktu sahur. Itu waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa untuk beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu yang terhormat, waktu yang membatasi kita. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup, ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oh, Ustaz, silakan Ustaz. Bersahabat. Pertama ada muhsinin, dikenal sebagai orang yang baik. Yang kedua sedekah malam hari tahajud. Yang ketiga berbuat ihsan, selalu berbuat ihsan. Yang keempat beristighfar. Itu. Ya, jadi Pak, ihsan itu yang berbuat baik Pak. Di 3 di Bapak masuk ihsannya 1 dia jadinya. Jadi berbuat baik itu ihsan. Ihsan itu terjemahannya apa berbaik. Jadi yang ketiga, yang pertama ihsan atau berbuat baik. Yang kedua adalah bangun di malam hari, beristighfar beribadah kepada Allah. Yang ketiga wabil ashari, beristighfar yang ada. Jadi 3 Pak. Maksudnya Ustaz. Bapak Ibu kita tutup. Pas Pak? Sudah? 3. Jadi 3. Ihsan atau berbuat baik.
Yang kedua, sedikit ini malam hari beribadah memang Tuhan. Yang keempat, yang ketiga reaksi. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada barang yang tidak pada tempatnya. Ulang kalamu sekte, ini katanya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.